Letak administratif Candi Sukuh. Candi Sukuh adalah candi yang berlatar agama Hindu dan didirikan pada akhir abad ke-15, akhir dari Kerajaan Majapahit. Pusat administratif Candi Sukuh tepatnya berlokasi di lereng barat Gunung Lawu, Dusun Sukuh, Kecamatan Ngaridoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Arsitektur Candi Sukuh. Candi Sukuh terdiri dari 3 teras candi, panel relief, dan patung-patung sebagai berikut. Teras pertama candi. Pada teras pertama terdapat gapura. Pada gapura ini ada sebuah sengkala memet dalam bahasa Jawa yang berbunyi gapura buta abanwong atau raksasa gapura memangsa manusia. Masing-masing memiliki makna 9, 5, 3, dan 1. Jika dibalik, maka didapatkan tahun 1359 Saka atau 1437 Masehi. Angka tahun ini sering dianggap sebagai tahun berdirinya candi ini, meskipun lebih mungkin adalah tahun selesainya dibangun teras ini. Di sebelahnya, terdapat relief sengkala memet yang berwujud gajah bersorban yang menggigit ekor ular. Ini dianggap melambangkan bunyi gapura buta anahut buntut atau raksasa gapura menggigit ekor yang juga dapat ditafsirkan sebagai 1359 Saka. Teras kedua candi. Di kanan dan kiri terdapat gapura yang ada patung penjaga pintu atau dwara pala yang biasa ada, tetapi dalam keadaan rusak dan sudah tidak jelas bentuknya lagi. Gapuranya sudah tidak beratap dan pada teras ini tidak terdapat banyak patung-patung. Teras ketiga candi. Terdapat pelataran besar dengan candi induk dan beberapa panel relief di sebelah kiri serta patung-patung di sebelah kanan. Tepat di atas candi utama, di bagian tengah, terdapat sebuah bujur sangkar yang kelihatannya merupakan tempat menaruh sesaji. Kemudian, pada bagian kiri candi induk, terdapat serangkaian panel dengan relief yang menceritakan mitologi utama Candi Sukuh dan Kidung Sudamala. Urutan relief teras ketiga candi yaitu: panel pertama. Di bagian kiri dilukiskan Sadewa, saudara kembar Nakula, dan merupakan yang termuda dari para Pandawa 5. Kedua-duanya adalah putra Prabu Pandu dan Dewi Madrim, istrinya yang kedua. Panel kedua menggambarkan 2 orang raksasa mengerikan, Kalantaka dan Kalanjaya, yang menyertai Batari Durga yang sedang murka dan mengancam akan membunuh Sadewa. Panel ketiga menggambarkan Sadewa bersama punakawannya Semar yang berhadapan dengan Pertapa Buta yang bernama Tambrapetra dan putrinya Nipadapa di pertapaan Prangalas. Panel keempat menggambarkan Sang Sadewa sedang bercengkerama dengan Tambrapetra dan putrinya Nipadapa serta seorang punakawan di pertapaan Prangalas. Panel kelima menggambarkan adegan adu kekuatan antara Bima dan kedua raksasa Kalantaka dan Kalanjaya, dan relief ini hanya menunjukkan salah satu dari kedua raksasa. Patung Sang Garuda yang melambangkan para naga yang girang ingin segera meminum tirta amerta, namun Sang Garuda mengatakan bahwa tirta tersebut boleh diminum jika para naga telah mandi terlebih dahulu. Para naga pun mandi sesuai dengan syarat yang diberikan. Tetapi setelah selesai mandi, tirta amerta sudah tidak ada lagi karena dibawa kabur oleh Dewa Indra. Para naga kecewa dan hanya mendapati beberapa percikan tirta amerta tertinggal pada daun ilalang. Para naga pun menjilati daun tersebut sehingga lidahnya tersasar dan terbelah. Daun ilalang pun menjadi suci karena mendapat tirta amerta, dan sementara itu Sang Garuda terbang ke surga karena merasa sudah menembus perbudakan ibunya. Relief kisah Garuda ini juga terdapat di Candi Kidal di Jawa Timur yang dibangun atas pemerintah Anusapati untuk meruat ibunya Kendedes. Sejarah berdirinya Candi Sukuh. Candi Sukuh berlatar belakang agama Hindu
dan diperkirakan dibangun pada akhir abad ke-15 Masehi. Berbeda dengan umumnya candi Hindu di Jawa Tengah, arsitektur Candi Sukuh dinilai menyimpang dari ketentuan dalam Kitab Pedoman Pembuatan Bangunan Suci Hindu Wastu Widya. Menurut ketentuan, sebuah candi harus berdenah dasar bujur sangkar dengan tempat yang paling suci terletak di tengah. Adanya penyimpangan tersebut diduga karena Candi Sukuh dibangun pada masa memudarnya pengaruh Hinduisme di Jawa. Memudarnya pengaruh Hinduisme di Jawa rupanya menghidupkan kembali unsur-unsur budaya setempat dari zaman Megalitikum. Pengaruh zaman prasejarah terlihat dari bentuk bangunan Candi Sukuh yang merupakan teras berundak. Bentuk semacam itu mirip dengan bangunan punden berundak yang merupakan ciri khas bangunan suci pada masa Prahindu. Ciri khas lain bangunan suci dari masa Prahindu adalah tempat yang paling suci terletak di bagian paling tinggi dan paling belakang. Candi Hindu pada zaman Majapahit ini berlokasi di Jawa Tengah, lebih tepatnya di Dusun Sukuh, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Terletak di lereng kaki Gunung Lawu pada ketinggian kurang lebih 1186 meter di atas permukaan laut. Awal penemuannya, candi ini ditemukan oleh arkeolog pada masa pemerintahan Gubernur Raffles tahun 1815. Usaha pelestarian kompleks candi ini dilakukan oleh Dinas Purbakala sejak tahun 1917. Konon, candi ini didirikan pada abad ke-15 Masehi semasa dengan pemerintahan Suhita, yaitu Ratu Majapahit yang memerintah pada tahun 1429 sampai 1446. Julukan yang diberikan kepada candi yang sudah lumayan tua ini adalah Glass Temple, karena candi ini memang merupakan candi peninggalan umat Hindu yang terakhir pada zaman Majapahit. Fungsi Candi Sukuh pada masa sekarang yaitu untuk religi atau yang berhubungan dengan kepercayaan. Candi Sukuh sampai saat ini masih sering dijadikan sebagai tempat ibadah untuk umat agama Hindu. Selain itu juga sebagai tempat untuk pemujaan roh nenek moyang. Candi Sukuh juga digunakan untuk tempat upacara kesuburan. Dapat diketahui dari relief pada pintu pertama, candi yang berupa palus atau kemaluan laki-laki berhadapan dengan kemaluan perempuan. Yang kedua, keberadaan Candi Sukuh dapat dimanfaatkan sebagai sarana kegiatan belajar mengajar bagi para pelajar, karena banyak nilai-nilai atau unsur-unsur filosofis dan kesejarahan yang bisa diambil dari Candi Sukuh. Yang ketiga, Candi Sukuh memiliki fungsi pariwisata, yaitu sebagai objek wisata budaya. Manfaat dan tujuan pendirian Candi Sukuh. Manfaat berdirinya Candi Sukuh yaitu digunakan sebagai tempat wisata. Pengunjung akan disuguhi keindahan dari patung, arca, prasasti, serta relief-relief di sekitaran maupun di dalam candi. Ketika pengunjung menaiki anak tangga dalam lorong gapura, maka akan disuguhi relief yang bisa dibilang cukup erotis dan vulgar, yang terpahat di lantai. Relief ini menggambarkan palus yang berhadapan dengan vagina. Relief tersebut bukan porno, tetapi relief ini adalah lambang kesuburan. Ada filosofi yang terkandung di dalamnya, dan mengandung makna yang baik. Relief tersebut sengaja dipahat di lantai pintu masuk dengan maksud agar siapa saja yang melangkahi relief itu dengan segala kotoran yang melekat di badan menjadi hilang karena sudah terkena suhu. Candi Sukuh dibangun untuk tujuan pengeruatan, yaitu menangkal atau melepaskan kekuatan buruk yang mempengaruhi kehidupan seseorang akibat ciri-ciri tertentu yang dimilikinya. Dugaan tersebut didasarkan pada relief yang memuat cerita-cerita pengeruatan seperti Sudamala dan Garudea, dan pada arca kura-kura dan Garuda yang terdapat di Candi Sukuh. Sekian video
laporan hasil studi lapangan dari kelompok 4. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.